Sebanyak 16 personel Polres Jayawijaya Papua Pegunungan diperiksa bidang profesi dan pengamanan atau Propam Polda Papua terkait kasus kericuhan yang menyebabkan 12 warga tewas. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah ada pelanggaran prosedur tetap saat polisi menangani kericuhan yang disebabkan isu penculikan anak tersebut. Fakiri menyebut pemeriksaan personel masih akan dilakukan sehingga ada kemungkinan jumlah anggota polisi yang diperiksa akan bertambah. Fakiri menginginkan kasus yang juga menyebabkan 13 ruko dan 2 rumah dibakar tersebut bisa diselesaikan secara transparan. Sebelumnya, kericuhan yang terjadi di Sinagma Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya itu muncul karena adanya isu penculikan anak yang dituduhkan kepada 2 orang pedagang pada Kamis 23 Februari 2023. Polisi mengklaim tiba-tiba muncul sekelompok massa yang melakukan provokasi hingga memicu kericuhan saat petugas sedang berupaya menengahi persoalan. Selain ingin menyerang 2 orang yang dituduh menculik anak, massa juga disebut berusaha menyerang aparat keamanan. Hingga polisi mengeluarkan tembakan usai mengklaim tembakan peringatan tidak dihiraukan. Akibat kejadian tersebut, 12 warga tewas, 23 warga dan 18 aparat keamanan terluka. Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua membentuk tim untuk melakukan investigasi dalam kasus kericuhan di Wamena ini, Saudara. Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hasegem, menduga ada pelanggaran hak asasi manusia dalam penanganan kericuhan yang dilakukan oleh aparat keamanan di Wamena. Meski begitu, Theo menegaskan Komnas HAM adalah lembaga berwenang yang nantinya akan menyatakan ada tidaknya pelanggaran tersebut. Theo mengatakan negara lewat perangkat aparat keamanan melakukan penembakan terhadap warga sipil dalam upaya meredam kericuhan yang terjadi di Sinagma Wamena. Kasus yang menewaskan 10 orang dalam peristiwa ini dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hasegem, mengungkapkan korban tewas akibat kerusuhan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan bertambah menjadi 10 orang. Hal ini disampaikan Hasegem setelah dirinya mengecek langsung di rumah sakit setempat. Terkait bertambahnya jumlah korban tewas, Hasegem menilai ada dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan dalam mengatasi kerusuhan yang terjadi. Menurut Hasegem, dirinya belum bisa memastikan ada unsur pelanggaran HAM atau tidak, karena yang mempunyai wewenang soal hal tersebut adalah Komnas HAM. Namun menurutnya, dari beberapa laporan yang diterima dari warga bahwa memang ada pelanggaran HAM yang diduga dilakukan oleh oknum aparat dalam menumpas atau meredakan kerusuhan yang sudah pecah di Wamena. Di Sinagma Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Tengah, Saudara, dipicu adanya isu penculikan anak. Warga ternyata terhasut isu penculikan anak tersebut yang kemudian menjadi beringas. Isu penculikan anak yang disebar oleh oknum warga lewat pesan berantai ini membuat massa marah. Massa pun seketika turun ke jalan dan melakukan pembakaran sejumlah kios pada Kamis 23 Februari siang. Sebanyak 10 orang tewas dalam peristiwa ini, sementara ada setidaknya 17 orang lainnya yang dilaporkan mengalami luka serius. Adanya isu pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum aparat saat meredam kerusuhan yang terjadi di Wamena ini juga direspons oleh Komnas HAM. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini mengaku akan turun tangan melakukan investigasi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komnas HAM Abdul Haris Hemendaf. Komnas HAM Pusat saat ini sedang melakukan koordinasi dengan Komnas HAM Perwakilan Papua. Semedawai melanjutkan pihaknya akan menyampaikan informasi lebih lanjut hasil pantauan dan koordinasi tersebut dengan Komnas HAM Perwakilan Papua.
Berdasarkan kronologis versi kepolisian, saudara, kasus kerusuhan di Wamena ini bermula ketika ada 2 orang warga Sinagma memberhentikan sebuah mobil pedagang kelontong dan menuduh mereka telah melakukan penculikan terhadap seorang anak. Hal ini dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Beni Adi. Beni menuturkan saat Kapolres Jayawijaya kemudian membujuk warga menyelesaikan masalah ini di Mapolres, tiba-tiba ada sekelompok massa yang datang dan berteriak-teriak. Kepolisian kemudian memberikan tembakan peringatan, namun tak diindahkan yang justru membuat massa semakin brutal. Perbantuan pasukan dari Brimob dan TNI yang datang ke lokasi kejadian tidak lantas membuat massa kemudian mundur. Aparat keamanan kemudian terpaksa melepaskan tembakan ke arah massa, sehingga dilaporkan ada 9 warga yang tewas dan 6 lainnya mengalami luka-luka. Aktivis HAM Papua, Theo Hasegem sebelumnya mengatakan peristiwa ini juga melibatkan pembakaran terhadap rumah warga non-orang asli Papua. Saat kerusuhan mulai terjadi, polisi disebut sempat melontarkan gas air mata namun gagal untuk mengendalikan massa. Theo mengatakan jumlah korban luka mencapai sedikitnya 17 orang dan seluruhnya mengalami luka tembak. Sementara itu dari korban tewas, 5 diantaranya memang mengalami luka tembak, yang mana 2 korban tewas tersebut merupakan warga non-OAP dengan luka bacok dan luka akibat tikaman menggunakan panah. Sementara itu, Beni mengaku belum bisa memastikan penyebab korban tewas karena masih dilakukan visum oleh tim kesehatan setempat dan dilakukan investigasi penyidik di lapangan. Pasca kerusuhan yang menewaskan 10 warga dan melukai puluhan orang, situasi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Pegunungan, berangsur kondusif. Meski berangsur kondusif, warga pendatang belum banyak yang berani beraktivitas di luar rumah. Pertokoan pun sebagian masih tutup. Polisi dibantu TNI dan Forkopimda Jayawijaya terus berupaya berkomunikasi dengan para tokoh dan keluarga korban agar situasi di Wamena bisa kembali normal. Beberapa jenazah korban telah diambil oleh pihak keluarga. Sementara itu untuk korban luka masih ada yang dirawat di Rumah Sakit Wamena. Dan upaya-upaya dari yang dilakukan pasca terjadinya kerusuhan, pagi tadi sudah dilakukan rapat Forkompimda di mana masing-masing pihak pemerintah melakukan upaya untuk bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat lainnya untuk mendukung upaya dari aparat keamanan menciptakan situasi keamanan di wilayah Kota Wamena dan menyelesaikan semua permasalahan secara bijaksana. Sementara itu, Propam Polda Papua mengevaluasi pola penanganan isu di Wamena, Kabupaten Jayawijaya hingga menyebabkan 10 orang meninggal akibat kerusuhan. Evaluasi dilakukan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, baik itu korban, keluarga maupun institusi TNI Polri sendiri yang melakukan penanganan. Aparat saat ini fokus untuk pengamanan pasca kerusuhan. Sedikitnya ada 10 orang meninggal dunia dan 18 personel keamanan terluka akibat rusuh massa di Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan. Kericuhan tersebut berawal dari hoaks isu penculikan anak. Kapolda Papua Irjen Matius Devakire mengatakan situasi Wamena saat ini telah pulih dan kondusif. 1 kompi Brimob pun telah diperbantukan ke Polres Jayawijaya pasca kerusuhan yang terjadi hari Kamis siang kemarin. Menurut Kapolda, rusuh massa sebelumnya dipicu hoaks penculikan anak. Polda kemudian akan mengevaluasi personelnya mengapa sampai berujung rusuh massa. Tak hanya menyerang petugas, massa juga membakar kios milik warga dan merusak sejumlah bangunan. Kita ketahui kejadian kemarin di Wamena itu berulah daripada hoaks
yang menyampaikan ada penculikan terhadap anak di bawah umur, anak SD, yang memang direspon oleh anggota Polres Jaya Wijaya untuk segera menangani, karena memang saya memerintahkan kepada semua Polres apabila ada isu-isu terkait dengan seperti itu untuk segera merespon dan mengambil langkah-langkah tegas dalam penanganannya.